Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Edwin Kurnia Tangke Alo, dalam podcast CPNS Latsar Kabupaten Poso Angkatan 128. Saya berasal dari instansi Dinas Perikanan dan Kelautan dengan jabatan Analisis Mutu Hasil Perikanan. Nah, saat ini ditemani oleh dua narasumber yang cantik-cantik. Dari Ibu Vika, mungkin boleh perkenalan namanya siapa, dari instansi mana? Ibu Vika, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Selamat siang, perkenalkan nama saya Vika Ontoni. Saya saat ini bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk jabatan saat ini saya sebagai analis penanaman modal. Sekian Pak, terima kasih. Iya, makasih. Terima kasih Ibu Vika. Mungkin dilanjutkan sama sumber yang kedua, Ibu Nesli. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Misri Krisan Ifidiana Bonde. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso pada bagian keuangan dan aset. Sekian perkenalan dari saya. Ya, terima kasih Ibu Ivi tadi ya? Iya. Iya. Nah, pada kesempatan saat ini kita akan membahas ini temanya tentang pentingnya Smart ASN untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, sebagaimana kita tahu, mungkin kita sudah pernah dengar ya tentang Indonesia Emas, mungkin dari media cetak atau media elektronik. Indonesia Emas tahun 2045 itu di mana Indonesia berulang tahun yang ke-100 tahun. Nah, pada masa itu Indonesia digadang-gadang menjadi negara yang maju, makmur dan mandiri. Nah, untuk mewujudkan Indonesia yang maju itu dibutuhkan 4 pilar. Salah satu pilarnya itu pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan iptek. Nah, yang bisa diintervensi sebagai kita ASN pasti sumber daya manusianya. Nah, saya pengen tahu ini dari para narasumber kita yang cantik-cantik pada siang hari ini, kira-kira apa sih itu Smart ASN dan apa contoh penerapan Smart ASN yang Ibu ketahui? Ya, mungkin dari Ibu Vika Ontoni bisa memaparkan. Ya, makasih Pak. Sebelum kita ke Smart ASN, mungkin saya jabarkan sedikit ASN itu sebenarnya apa sih? ASN itu dia profesi buat PNS sama P3K yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi ASN itu belum tentu PNS, bisa saja dia P3K, tapi kalau PNS sudah pasti itu dia ASN, seperti itu. Nah, terus kalau untuk Smart ASN-nya sendiri itu menurut saya dia merupakan pegawai yang pasti punya kompetensi, dia punya kinerja dan punya profesionalisme yang tinggi. Dia mampu beradaptasi, terus dia juga mampu responsif sama perubahan dan mendukung untuk pencapaian tujuan organisasi. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, baik Ibu Vika. Nah, dari Ibu Melsi sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibu Vika sebelumnya, menurut saya setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Ya, baik. Luar biasa sekali pemaparan dari dua narasumber kita saat ini. Nah, setelah mengetahui tentang ASN dan apa itu Smart ASN, saya pengen tahu kira-kira apa yang menjadi kompetensi dari Smart ASN ini yang nantinya bisa mendukung mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin dari Ibu Ivi dulu. Saya pengen tahu apa yang Ibu ketahui tentang kompetensi dari Smart ASN ini. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya secara umum
kompetensi dari Smart ASN itu yang pertama yaitu menguasai IT, di mana ASN dituntut untuk dapat memanfaatkan produk IT, termasuk dapat dengan bijak memanfaatkan internet untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kinerja ASN tersebut. Yang kedua, harus dapat menguasai bahasa asing. Seorang ASN bukan hanya dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tapi diharapkan juga memiliki kemampuan dalam menguasai bahasa asing, seperti yang Bapak sebutkan tadi, untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Yang ketiga, yaitu memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan. Seorang ASN harus memiliki sifat baik, bukan hanya dalam bertutur kata, tapi harus juga dalam bersikap, terlebih dalam pelayanannya, dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Yang keempat, yaitu memiliki kemampuan networking. Seorang ASN harus dapat membangun atau menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesuksesannya secara personal maupun secara profesional. Yang terakhir, menurut saya memiliki jiwa entrepreneurship. ASN dituntut untuk memiliki jiwa kewirausahaan yang ditandai dengan dimilikinya keberanian, kreativitas, inovasi, pantang menyerah, dan cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Menurut saya, ini Pak. Oke, terima kasih Bu Ivi, penjelasannya sangat terperinci dan sangat lengkap. Nah, apakah Ibu Vika setuju dari pemaparan Ibu Ivi tentang kompetensi yang dimiliki Smart ASN atau ada yang mau ditambahkan? Silakan Ibu. Ya, kalau dari saya setuju sekali dengan penjelasan dari Ibu Ivi tadi. Terlebih saya mau menekankan untuk mendukung program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 itu khususnya terkait penguasaan IT sama bahasa asing. Sekarang terkait tugasnya kan terkait tugas dan fungsi kan ASN itu sebagai pelayan publik. Tugasnya dia memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas bagi masyarakat. Nah, dengan penguasaan IT sama bahasa asing ini, pelayanan publik ini dapat dilaksanakan lebih optimal. Lalu pelayanan publik ini sekarang diselenggarakan rata-rata berbasis digital dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi kalau misalnya ASN punya kompetensi yang digambarkan seperti Ibu Ivi maksudkan tadi, Smart ASN seperti itu kompetensinya, menurut saya itu ke depannya Indonesia pasti punya ASN yang sangat profesional mendukung program pemerintah untuk Indonesia Emas 2045 ini. Sekian, Pak. Oke, Bu. Jadi dapat saya simpulkan mengenai pembahasan kita tentang pentingnya Smart ASN dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu di dalam Smart ASN ini dia mempunyai beberapa kompetensi, contohnya penguasaan iptek, kemampuan berbahasa asing, hospitality, serta networking yang baik. Nah, kompetensi ini yang bisa mendukung untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, di mana Indonesia digadang-gadang bisa menjadi negara maju, yang mandiri dan makmur. Ya, mungkin hanya itu saja pemaparan kita saat ini. Terima kasih kepada para narasumber untuk penjelasannya mengenai materi kita saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di kesempatan. Ya, makasih Bu. Ya, terima kasih Pak.